Sekarang kita waktunya ngobrol nih teman-teman bersama ibu dan bapak ya, yang tinggal di tengah hutan, jauh kemana-mana. Dan untuk masuk hutan ini tuh kita harus melintasi pemakaman terlebih dahulu. Dan jalannya wow sangat ekstrim banget. Jalannya itu jalan setapak, hanya bisa masuk kendaraan roda 2 saja. Dan itu pun roda 2 bisa masuk ke sini kalau misalkan tanahnya kering, tidak habis turun hujan. Ya Pak ya? Iya. Nah Pak, sebelum saya berbincang-bincang, berbicara mengenai hal-hal mistis, kejadian-kejadian aneh yang dialami sama ibu dan bapak, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu, tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Pak di tengah hutan ini? Kalau saya itu baru ya mungkin 5-6 tahun lah. Kalau bapak, Ya. kalau ibu? Sama, tadi nama di Sangiang. Oh tadinya di daerah Sangiang, terus tinggal di sini tuh baru sekitar 5 dan 6 tahun. Alasannya kenapa sih Bu, Pak tinggal di sini? Ya mungkin pertama kan saya itu kan jodoh mungkin ya. Dulunya kan saya nikah sama orang Salawangi, terus ini nikah sama orang Citandok, Kareo. Jadi ini ditinggal meninggal. Terus saya pecah gitu rumah tangga, ya saya berumah tangga lagi gitu. Jadi pindah ke sini ngikut sama mertua. Oh, ikut sama mertua. Iya. Berarti ibu dan bapak ini pasangan janda dan duda mungkin dulu ya, pernikahan janda dan duda. Alasannya di sini tuh karena ngikut sama orang mertua. Ya. Kalau pekerjaan sehari-hari di sini apa sih Pak? Pekerjaan yang pokoknya itu? Ya saya tani. Bertani. Ya. Menggarap tanah. Ya. Luas tanahnya berapa sih Pak? Ya mungkin ini ada 1 hektar lah, mungkin ada ya. 1 hektar. Ya. Kalau itu Lebih. Kan sana tuh yang sentuh yang punya, ini punya istri, ini punya istri semua. Itu kalau yang itu kan punya mertua yang bawah. Oh gitu. Itu luasnya itu sampai 1 hektar. Ya. 1 hektar ditanami apa aja sih Bu? Jagung, radang, bawang daun. Itu kalau panennya berapa bulan sekali? Ari nama bawang makan 2 bulan lebih. 2 sasi, 2 bulan sekali berarti. Itu bisa mencapai berapa kilo atau berapa kintal atau berapa ton gitu dari panen bawang? Ya, paling sekitar tergantung nanam lah. Nanam misalkan kalau nanam itu bibit itu 1 kintal lebih misalkan. Paling keluar ya sekitar 6-7 kintal paling. 6-7 kintal. Harga bawang itu berapa per kilonya? Tergantung waktu, kadang-kadang ada 25, kadang 20, 15, 10.000. Berarti kita harus dikalkulasikan 20.000 aja ya. 20.000 berarti 1 kali panen itu sampai 7 kintalan. Ya. 7 kintal kali 20.000 itu nyampe sekitar 2 juta, 14 juta. Ya. Per berapa bulan itu Pak? 3 bulanan. 3 bulan lah. 3 bulan. Kalau dari jagung sendiri? Kalau jagung itu kan waktunya sampai 4 bulan. Ya kadang sampai 1 ton lah. 1 bulan. 6 bulan. Ya. 6 bulan. Itu 1 ton itu harganya berapa sih Bu? Kadang-kadang ada 5.000, 5.000, ada 3.000, 4.000. Itu udah di apa namanya? Dikupas atau udah dikupas, Iya. udah kering. Udah kering. Itu dapat berapa ton? Kadang 1 ton lah kalau kurang lebih gitu. Paling iya 1 ton mah. 1 ton berarti sekitar 3 jutaan ya Bu ya. Nah itu teman-teman enaknya hidup di tengah hutan atau di perkampungan itu kayak gitu, punya lahan luas banget, per bulannya itu bisa terus masuk uang. Ya contohnya dari panen bawang aja per 2 bulan sekali Pak ya. Itu Ya, kadang kapan nanam itu setahun kan teh kan 2 kali. Oh Setahun gitu. teh. Jadi 2 kali. dari 1 tahun itu 2 kali panen, 2 kali panen, 1 kali panennya berarti 6 bulan sekali ya. Ya. 6 bulan sekali itu bisa berpenghasilan sekitar 14 jutaan. Ya. Terus dari jagung juga sama 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu sekitar dapat 3 jutaan. Jadi total penghasilan Bapak kalau dalam jangka waktu 1 tahun dan Ibu itu 34 jutaan ya Bu ya. Berarti kalau dikalkulasi dibagi sebulan itu sekitar 3 jutaan gitu ya Bu ya. Kadang-kadang hari hasil lain teh hasil mah kalau ka capek na wae kan nya kitu teh meureun lain teh di kereuyeuh kitunya. Tadi atuh aya deui padamelan teh di pacabakan adina. Nami lagi usaha Ibunya. Ya teman-teman namanya juga usaha kayak gitu, kadang panennya meruah, limpah ya Bu ya, kadang gagal, kadang sukses gitu. Kalau di sini udah ada listrik Pak? Ada listrik itu di Luwung Datar gitu. dari mana? Dari datar sana. Luwung Datar. Itu Datar kabelnya Jaya, di Datar Jaya. habis berapa? 500 meter lah.
500 meter. Ya setengah kilo. Oh, dari ada permukiman warga di sana. Ada pemukiman warga di sana. Ada Kerjaya. Yang lurus tuh. Yang lurus kan dari terus Oh, dari makam lurus. dari makam Ya. tak lurus. yang jalan bagus. Sekitar 500 meteran 500 meter. 1 kilo berarti habis 500 meter itu kabelnya tuh habis berapa juta ya? Habis 5 juta itu Dulu teh Abah Habis 5 juta. Ya. 5 juta Oh, cenah. pantas. biar nyampe ke sini itu kalau misalkan pakai tiang Hmm. mintanya itu kalau nggak salah 500.000 ya satu tiang, Hmm. ke sini tuh 50 tiang Besar ya. gitu. Jadi kalau dulunya berarti tanpa listrik Pak ya? Heeh. Apa listrik daya listrik gitu. Nah, selama tinggal di sini apakah ada hewan-hewan buas gitu di sini, Bu? Alhamdulillah teu aya. Ya, Nah, ya, nggak ada. paling nggak hewan buas teh. Monyet we meureun luar ieu. Ieu kan hama eta kana Ular. tanaman gitu. Ular dan monyet kebanyakan ya Bu ya. Oh, jadi tapi kalau misalkan harimau kayak gitu nggak ada ya Bu? Enggak ada, Ada, alhamdulillah. Kalau itu Kampung mah babi ada. oh babi banyak. Ada. Ya pada di mana aya di ieu ku ti Sangiang ka dieu. Oh. Di sok di Baroro nah. Hun. Berarti Kapung Purnama di teh seueur babi hutan ya Bu nya. Teu sieun eta kapungkur. Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat ya. Selamat. Naon. Nah ini kan Bu, Abi bade naros kanu Bapak bertanya mungkin saya kan ke hal-hal yang mistis ya teman-teman, ke hal-hal mistis yang pernah dialami selama 6 tahun kurang lebih ya, Ya. kurang lebih 6 tahun tinggal di tengah hutan kayak gini tuh Bapak pernah mengalami kejadian mistis apa aja atau kejadian aneh apa aja gitu Pak? Ya salami abdi di dieu mah gitunya salami kan abdi sok kantos keluar usaha damel di Bandung damel di Cirebon kadang kalau uwi teh wengi gitu pas harita teh abdi nyanak istri si motor teh seolah-olah henteu jalan tapi mesin hidup cuman henteu jalan cuman ban gua muter Ada yang narik itu. ada yang narik pas dilihat ada cewek ya kelihatannya cewek gitu 3 orang yang satu megang motor ya motor itu kan nggak jalan kalau saya tuh bilangin aja udah kata saya jangan ganggu saya nggak ganggu gitu jadi pas dilepas ya jalan lagi motor biasa gitu alhamdulillah gitu Itu kuntilanak atau apa Pak? ya terang tak masalah eta mungkin jin mungkin gitunya dari habis pamit kuntilanak gitu kan mungkin aya ngeri tapi abdi mah teu karos ngeri teu karos sieun teu kumaha gitu Eta cantik itu. cantik memang nu di dia anu pas tikungan jalan awan teh Oh. jalan awan anu ieu teh Iya, iya. iya kan terus cilaka ieu ge keur pamoga teu kapungkur malah mah kakina masih aya eta Oh, yang berarti kayak Abi harus ke Ibu. mohon Berarti pasti kurang jalan awalnya saya. eta teh aya tiluan istri nu kantos katinggal ku abi mah gitunya cuman ya alhamdulillah ai ganggu misalkan fatal mah alhamdulillah henteu gitu cuman ningal gitu ai abdi kasebatna cek nu sanes mah gitunya nu sanes abdi teh sayuni. Oh gitu. Nah jadi teman-teman Bapak ini si Bapak karena kan waktu dulunya tuh sebelum berkebun ya Pak ya berkebun ya di sini ya, Ya. itu suka usaha ke daerah Bandung, ke Jakarta, ke Cirebon kemana. Nah kalau misalkan pulang tengah malam itu kan melintasi pemakaman dan juga jalannya cukup lumayan jelek lah. Mungkin kalian lihat di video saya pas perjalanan ke sini ada kan jalan yang berbelok tapi berlumpur ya Pak ya. Nah di situ pernah mengalami kejadian motor nyala tapi nggak bisa jalan. Pas ditengok ke belakang kata si Bapak itu ada sosok 3 perempuan cantik yang narik motor si Bapak supaya tidak bisa jalan ya Pak ya. Ya. Terus juga Ibu pernah ngalamin menuju sareng suami nu kapungkur. Nya kitu di motor teh nya ke jam 8-an meureun tah di teh Siang. bade ngagemuk bawang maksudnya ka dieu teh nya. Malam Rebus 8 siang. murang kali oge masih alit keneh kitu tah ari keur terus nanjak pas dina lempah tah ujug-ujug kitu we melok motor teh kana ieu tah kita belok teh terus ge nya ngaguling ai meureun bapana meureun teu sadar kitu nya anu kitu teh dipaehan heula si motor teh jadi meureun ngangkat jadi ka gas ai abi pan dina ieu dina motor teh kahatan kitu we cita ih sikil sing kana kendapot cita kitu ingetnya sing kana kendapot mah nah ari geus kitu teh ujug-ujug ieu heang tuh astagfirullahaladzim aki syuku ieu motor cita syuku
nya anda astagfirullahaladzim ya ditingali teh meni rawek ieu teh 4 bulan abi teh tiasa jalan teu tiasa mapan eta naon kudu ngagangguna sosok naon di dinya tah aya nuhunkeun nya mirari-mirari kana ieu teh cenah da ieu teh gage ieu teh nya cenah ciatu nuhunkeun cai cenah kanu ieu cenah kitu kasih bapak-bapak cenah kitu nya di Cikabe eta apa teh cik bapak eta cenah cenah da ieu mah cenah parengan cenah kadinya cenah parengan aya nu ti handap cenah kitu pasang rok cenah jadi itu reuas cenah kitu kitu tabrak jadi ka ieu cenah kitu jadi reuaseun cenah kitu jadinya kalah ka ieu kitu cenah astagfirullahaladzim cinta menit 3 4 sasi teh tiasa papahna. Nah jadi teman-teman si ibu pernah mengalami kecelakaan bersama suami yang dulu ya Bu ya sama suami yang dulu yang sudah meninggal dunia itu pas jam 9 siang mau ngasih gemuk ya Bu bade ngagemuk bawang mau ngegemuk bawang katanya pas di jalan yang datar itu dari pas belokan kan ada belokan tajam sama kayak kejadian si bapak pas di jalan datarnya itu tiba-tiba terjatuh motornya dan ibu bertanya kan kepada pakar spiritual atau ahli spiritual orang yang bisa katanya di sana itu ada sosok perempuan lagi dari bawah katanya jadi pas ibu datang perempuan sosok gaib tersebut datang akhirnya ketabrak dan ibu terjatuh sehingga kakinya itu 4 bulan tidak bisa jalan ibu ya itu kelihatan sosok perempuannya enggak kelihatan. Nah selama kalau di sini Bu Pak ke rumah sendiri pernah nggak misalkan tengah malam ada yang ketuk pintu atau suara-suara aneh gitu dari sini kami iya mah itunya jantan luka ai perkawisi kan mungkin rohnya abi mah sok dongkap teh itu kadongkapan saupami abi kadang ai rumah tangga kan sok aya masalah gitunya sakedik pasti aya permasalahan gitu pas hari teh malam jadi suara kan ibu abi terus daya ibu abi mah jadi suara nyauran nyauran nyamanggil gitu ka abi teh malam abi katus keluar cuman di iya ku istri teh entong kira tong keluar naon gitu cuman abdi kan percantana yang ibu abi manggil tapi pami terus sadar mah orangnya maunya ibu abi karena terus saya di alam kubur gitunya cek pareposna duka nikmat kubur duka siksa kubur boro-boro nyamperkeun ka abi buah mah anjeunna nuju kumaha tah nah eta teh naon emang eta mah kantos gitu nyauran ka abi mah aya gitu eta nuju ibu sareng bapana pas ya di rumah tanggi mohon aya masalah sakedik gitu permasalahan sakedik janten non kasih sahur terus nya di marinal ya pas nami-naminya nuju ieu kan sami-sami minal lah gitunya daripada nyaur gitu tiba-tiba ada nyauran. Nah teman-teman untuk kejadian lainnya itu pernah mengalami pas tengah malam berarti Pak ya? Pas tengah malam ya namanya juga kata si bapak sedang berantem sama si ibu sama istrinya ya namanya rumah tangga lah ada percecokan pasti ada. Nah tiba-tiba suara ibu si bapak yang sudah meninggal dunia itu manggil si bapak kan penasaran pengen keluar tapi ditahan sama si ibunya jangan keluar itu ada ibu saya yang manggil jangan keluar diam aja di sini katanya dipaksa gitu ya Bu ya. Nah setelah bapak sadar bapak berpikir kan ibu saya udah meninggal dunia kok ada manggil saya istilahnya kan kata si bapak tadi yang meninggal dunia itu apa ya kita nggak tahu di alam kuburnya sedang apa nggak tahu ada lagi sisa kubur atau mendapatkan nikmat kubur tapi mudah-mudahan mendapatkan nikmat kubur ya Pak ya dan ditempatkan di tempat yang mulia. Nah setelah berpikir kok kan yang udah meninggal mah nggak mungkin bisa balik lagi ke alam dunia ya Pak ya di alam kubur juga kita nggak tahu bakal kayak gimana seperti itu. Terus setelah itu ada apa lagi Pak kejadian cuman tekatinya gitunya cuman kejadian ku abdi nu kaalaman istri jadi waos tak kapur abdi teh bade mangkat ka Cirebon ka Bandung ke Bandung di Bandung pas berangkat teh abdi teh babadeula di landeus teh di palihandap tuh cekat aya nakalangka mohon tah dia teh babad terus babad jantan kan dibuang ke jurang runtah teh di jurang teh jukut-jukut itu di buangan ku abdi teh abdi angkat ieu jadi waos sampai pamit terlepas 2 sasinya nya 2 sasi teh teu damang-damang eta jadi waos nya abdi dongkap kanu tiasa
saur nu tiasa teh ya anu kakurungan malahan abdi dipasian cai terus kedah non cai tiras ngisikan saur teh mohon cai beas terus dihijikeun terus diawur-awur di ditu cenah nya mudah-mudahan ge sehat nya sareatna gitu urang dai abdi mah jalmi bodoh lah sareatna mah dia jalan teatanya dia alhamdulillah sehat deui. Nah untuk kejadian yang lainnya lagi katanya kan si bapak sebelum berangkat ke Cirebon itu babad atau bersih lahan perkebunan ya pak ya. Dan lahan perkebunannya itu di bawah sana habis babad si runtahnya atau sampahnya itu dibuang ke Solokan ke area Solokan yang terkenal di sini tuh sangat angker banget ya teman-teman menurut pengakuan para petani atau para yang berkebun di sini. Nah tak lama kemudian si ibunya itu sakit gigi dan si bapak minta air atau minta istilahnya ke orang yang pintar, ke orang yang bisa nyembuhin ya bu ya secara gaib. Katanya ini mah ada sosok makhluk halus yang waktu babad itu terkena tumpukan sampah, istilahnya katinggang. Kalau di Sunda kan jadi harus sisinglar terlebih dahulu ya pak ya. Nah kebetulan bapak nggak sisinglar mungkin jadi membahayakan bagi si ibu sampai sakit gigi. Dan setelah itu disuruh kalau ngisikan apa sih ya bahasa Indonesianya air beras aja air beras itu teman-teman, beras merah terus ditaburi untuk istilahnya tolak balanya itu ke menyusuri area Solokan tersebut dan alhamdulillah setelah dibanjur atau disirami air beras merah si ibu sembuh. Kalau ibu pernah mengalami kejadian apa tuh mistis di dia? Enggak. Alhamdulillah enggak apa-apa. Kalau misalkan si bapak kan lagi ke Cirebon atau ke Bandung, ibu sendirian berarti di sini? Sendirian, sareng emak. Oh, jadi enggak tidur di sini. Anak, sama anak. Pada anak lain ke pesantren. Oh, gitu. Berarti cuma sama si emak berdua ya, Bu ya. Bapak kolot sok dihandap, mana masuk kabaturan we kan dia da karunya cenah. Tapi itu ibu merasa takut enggak? Merasa enggak takut kalau pas ini? Alhamdulillah. Enggak. Kalau pas awal-awal pertama tinggal di sini Bu, gimana? Mimitika dia. Alhamdulillah dah. Ngarumas tuh gitu. Ya tadi nama nya ngarumas. Jadi abdi mah jadi kapungkurannya nya kitu teh lah lain pi bahasain we kitu dah. Ieu nama di lembur ka dieu teh kitu nya. Jadi bisa jadi cicing di dieu teh pan tinu kapungkur teh geus salaki teh nya ka di dieu teh bumi teh dipasikeun ka putra abi nya kanu jeung ka abi cenah. Ari tos maot bapana jadi dipentak ku anak tere gitu. Berarti cuma urusan keluarga ibu ya Bu ya, enggak usah dibahas. Jadi kalaju bisa ka dieu gitu. Jadi alhamdulillah onam di dieu na gitu. Jadi hate teh jadi plong. Alhamdulillah jadi tos mangge kanyarian teh gitu abi teh nya. Bebas gitu. Kalau dari bapak punya anak? Punya. Kalau tapi tidak man. Oh dari belum. Oke. Berapa tahun nikah? 6 tahun. Berarti pas udah nikah langsung ke sini. Atau di sini nikahnya juga di sini? Nikahnya di Banjaran. Oh di daerah sana. Oke. Ih, ini tuh sama bapak siapa sama ibu siapa belum kenalan. Ngobrol aja, enakan ngobrol. Aldi Panana. Nah, sama ini Bapak Nana, kalau ibu? Iyo. Ibu Iyo. Ini pasangan duda dan janda, teman-teman. Yang tinggal di tengah hutan. Berarti malam pertama di sini di hutan. Selain itu, Pak, pernah mengalami kejadian apa lagi, Pak? Kejadian pas menikahnya. Gimana tuh baru nikah? Baru nikah. Nah, pas abdi menikah kan Kang ngalih ka dieu, di dieu. Nah, abdi nyanak sepuh Jumatan. Nah, terus motor mah ngajungkel teh puguh-puguh. Nah, hari abdi nyanak barang kali ieu nya. Barang kali nya putra kawalon kitu nya, putra kawalon abdi terus sareng sipun bapak mertua. Tak caket teuing, caket awi surat jadinya motor ti luhur teh ngagulusul ka di rem teh. Kantos kajian eta wungkul saur si bapak teh cenah saur si bapak gitu nya kabeh teh katinggal. Kan saur si bapak nuju ramean cenah didinya teh. Nuju aya acara panginten acara jin, acara setan. Nah, itu kan waktu kata si Bapak Nana, saya tak tahu nih sekarang namanya jadi Bapak Nana panggilnya. Awal-awal pengantin baru, awal-awal nikah kan pas Jumatan, hari Jumat itu Jumatan itu biasanya ke bawah ya Pak ya, ke kampung ke daerah Citerus. Nah itu tiba-tiba di rumpuyuk pohon bambu katanya teman-teman motor itu nggak bisa direm.
blong aja Pak jaramnya. Ya kayak blong gitu. Terus terjungkal, dan kata si bapak ya, bapak mertuanya mungkin istilahnya tahu hal-hal gaib atau hal-hal mistis, katanya di sana itu sedang ada acara, nggak tahu acara hajatan setan atau acara apa itu. Mungkin lagi acara hajatan, si bapak lewat ya pasti diangkat mungkin motornya, dibalikin ya Pak ya. Pas pulang Jumat gitu ya. Pas Jumatan. Berarti ini Pak, Bapak kan pengalaman nikah yang kedua nih. Ya. Ya, berarti yang pertama di perkampungan. Ibu juga sama ya Bu ya. Ini pernikahan yang kedua langsung di tengah hutan. Malam pertamanya enakan mana Pak? Di hutan atau di perkampungan? Ya kalau masalah anak kan sama ya. Kalau di ibu nggak ada yang ganggu Ya. ya. Kalau di sini adem. Berarti kalau sholat Jumat itu ke daerah Citerus, kalau taraweh gimana Pak? Waktu kemarin waktu pas bulan Citerus. sama. Taraweh kadang-kadang kecil terus. Pulang malam ke sini Ya nggak apa-apa, biasa. udah biasa ya. Malahan dulu kan anak ini kan belajar ngaji di Citerus. Ya tiap malam jemput. Dijemput sendirian Pak. Ya berdua. Bawa motor. Oh, jadi Nah, itu kadang aya bawa motor, kadang aya luur jalan malur pisan gitu sok parapah Nah, gitu. Nah, itu teman-teman pentingnya dunia pendidikan agama. Walaupun tinggal di tengah hutan, Bapak ini kalau misalkan Jumatan ya turun ke bawah, sholat taraweh. Waktu kemarin bulan suci Ramadan juga ke daerah Citrus, turun lagi ke bawah, tiap hari pulang malam melintasi hutan dan juga pemakaman. Nah, kalau sholat 5 waktunya di rumah aja mungkin Pak ya? Ya. Nah, di rumah kalau paling Jumatan ke sana. Dan juga si anak Bapak dan Ibu itu kan belajar ngaji di perkampungan yang berada di bawah. Itu tiap malam dijemput sama si ibu dan si bapak. Jadi walaupun kita tinggal di tengah hutan, jangan menjadikan penghambat untuk kita mengeraih cita-cita atau dunia pendidikan untuk anak kita ya Pak ya. Ada lagi? Kadang abi masuk nyalira mapageun oge puting oge ka ditu teh. Ya, panginten nah nusanes misalkan abdi ninggal nusanes salesman cuman ya gitulah ai abdi mah nu anu saya abdi saterang abdi atau pengalaman abdi nyalira gitu sanes misalkan rekayasa ya abdi salam real alhamdulillah eta mah pernah dialami ku abdi mah gitu. Aya cari tadi Ibu ente atas Bapak atas. Nah teman-teman mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini, karena tadi saya bertanya kepada ibu dan bapaknya juga, ada cerita lagi gak? Katanya udah selesai. Nggak ada cerita yang lain lagi ya Pak ya. Ibu ini Keren ada tani we ka dieu teh pasian modal we. ini ada sedikit rezeki Bu ya, mau diterima ya Bu ya. Allahu Akbar nana Pak. Buat beli asin. Udah Udah mau diajak ngobrol-ngobrol nih. Gusti atuh. Nama saya Atas cekap abi closing lah Bu ya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, untuk cerita tadi kata si Bapak, mau percaya silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa, itu mah pengalaman pribadi real, kisah nyata yang dialami sama Bapak Nana dan Ibu Iyo selama 6 tahun tinggal di tengah hutan seperti ini. Ya kalau kalian tidak percaya, silahkan kalian tinggal di sini. Alami lah selama 1 tahun aja ya tinggal di tengah hutan, gimana rasanya, berani atau tidak? Berani atau tidak seperti itu. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.